Serah terima jabatan dari PJ Kepala Desa kepada Kepala Desa antar waktu, PAW, Desa Tapos 2. Bertempat di kawasan wisata Aldepos Tenjolaya pada hari Senin 1 Desember 2025, kegiatan serah terima jabatan ini diikuti oleh PLT Camat Tenjolaya, Sekcam, Kasih Pemerintahan, Kades PAW, PJ Kades Tapos 2, Staf Pemerintah Desa, BPD, Panitia Pilkades PAW, RT RW Desa Tapos 2, tokoh masyarakat, serta Ridwan Muhibi Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor. Pelaksanaan serah terima jabatan ini dari Ade Firjansyah kepada Nasrullah. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerahkan dan melanjutkan tugas yang telah dilakukan oleh Kades kepada Kades PAW yang telah sah dilantik. Diharapkan agar Kepala Desa PAW yang saat ini dapat menjalankan tugas dengan baik, selama acara berjalan dengan tertib dan lancar. PLT Kepala Desa Ade Firjansyah mengatakan, saya sangat berterima kasih kepada para pamong, BPD, LPM yang sudah membantu mengantarkan Kades PAW berjalan dengan sukses dan sekaligus pamitan. PLT Camat menghimbau kepada Kepala Desa PAW terpilih Saudara Nasrullah agar menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik lagi. Dari kawasan wisata Aldepos, Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, berita objektif terukur dan akurat, saya Kasdi Warso, reporter Gapersus TV melaporkan. Pengesahan pengangkatan Saudara Nasrullah sebagai Kepala Desa Tapos 2 Kecamatan Tenjolaya sisa masa bakti tahun 2019-2027. Kedua, masa bakti Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum 1 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai masa bakti Kepala Desa. Ketiga, keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal pelantikan. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 23 Oktober 2025. Bupati Bogor ditandatangani Rudi Susmanto, dicap dan ditandatangani. Terima kasih. Bulan Desember tahun 2025 bertempat di Desa Tapos 2 dimulai pukul 9 sampai dengan 12 berdasarkan keputusan Bupati Bogor nomor 400/10/360 KPTS /Perundang-undangan/2025 tentang pengesahan dan pengangkatan Saudara Nasrullah sebagai Kepala Desa Tapos 2 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor masih untuk kita sama-sama melangkah ke depan. Ya, saya beserta panitia menghantarkan seorang putra terbaik ke Tapos 2. Namanya Nasrullah, mudah-mudahan bisa mengemban amanah untuk memajukan desa kita ke depannya. Kita beri aplaus yang meriah untuk kepala desa kita yang baru. Desa Tapos 2, Kecamatan Tenjolaya.
Badan Permusyawaratan Desa Tapos 2 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, membubarkan panitia pemilihan kepala desa tingkat Desa Tapos 2 Kecamatan Tenjolaya yang dibentuk berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa Tapos 2 beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa beserta seluruh jajaran Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, dan seluruh hadirin, Ketua BPD beserta anggota, rekan-rekan mitra kerja saya Pak Babinsa, Babin Kamtimas, dan seluruh hadirin, ibu-ibu, para kader, dan seluruhnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajaah di tempat ini dalam rangka serah terima jabatan Kepala Desa Tapos 2 Desa Tapos 2 Kecamatan Tenjolaya. Tapos 2 salah satu terpilih, yang 2 mudah-mudahan tentunya Allah memberikan kelancaran dan kesehatan. Kita semua yang mendukung, yang tidak mendukung Nasrun, saya minta kepada tokoh masyarakat satu kesatuan untuk menjadi kekuatan Desa Tapos 2. Karena kalau lidi, saya ilustrasikan kepada lidi atau sapu lidi, kalau hanya ada 2, ada 3, tidak menjadi kekuatan. Tapi kalau lidi itu kita ikat, kita satukan komponen-komponen yang ada, insya Allah sapu itu bisa berguna untuk membersihkan hal-hal yang lain. Itu filosofi. Kedua, saya nitip ke Nasrun, anak muda harus menjemput bola, tidak boleh menunggu bola. Itu ilustrasinya. Banyak kekurangan-kekurangan yang sudah ada dari desa sebelumnya, pertahankan kebaikannya. Kekurangannya adalah Nasrun tugasnya. Jadi kalau ada masyarakat seperti PKH kemarin, BPNT, ada yang tidak dapat, itu harus kepala desa harus jemput bola, perbaharui data. Kita harus punya bank data masyarakat Desa Tapos 2 yang benar-benar real. Suguhkan kepada pemerintah Kabupaten Bogor, suguhkan kepada pemerintah provinsi, suguhkan kepada pemerintah pusat. Nih data Tapos 2 sebenarnya begitu, harus berani. Di sisa hanya 2 tahun, bukan masalah waktu, bukan masalah waktu lama dan tidak, tapi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya adalah kemiskinan, pengangguran, prasarana. Jangan sampai rumah tidak layak huni banyak di Tapos 2. Kamu harus berani, beda dengan desa-desa lain. Mudah-mudahan ada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang saya hormati, para RT, para RW, hari ini adalah hari yang tentunya hari yang bersejarah buat saya. Tentunya hari ini di mana saya diberikan tanggung jawab yang luar biasa oleh masyarakat Tapos 2. Hari ini di mana hari yang tentunya pundak kesejahteraan Tapos 2 ada di saya pribadi, dan mobil khusus ada di aparatur pemerintah Desa Tapos 2. Hari ini hari yang tentunya di mana para malaikat juga hadir di sini untuk tentunya mendoakan kita, saya pribadi dan para tokoh masyarakat yang di sini, bahwa ini bukan hanya seremonial, ini tanggung jawab besar bagi masyarakat Tapos 2, wabil khusus bagi saya juga. Maka dari itu saya memohon para RT, para RW, lembaga kemasyarakatan desa, tentunya saya mempunyai tidak kurang lebih dari 8.300 masyarakat Tapos 2 yang harus kita layani, sosialnya, administrasinya. Kalaupun apa yang tadi disampaikan oleh Pak Camat, oleh Pak
Pak Ridwan Muhyidi, benar aja adanya bahwa saya lahirnya dari masyarakat Tapos 2 tentunya. Saran-saran yang tentunya dari masyarakat itu harus ditampung, jangan saja ditampung tapi harus grassroots ke bawah, turun ke bawah, bagaimana kesulitan, kekurangan masyarakat yang harus kita penuhi, yang harus kita capai, apa tentunya tanggung jawab bagi saya tentunya kepala desa. Ini sudah digadang dari awal-awal Pak, dari setelah kita pelantikan kemarin ya Kang Nasrul ya, sudah digadang-gadang oleh kita, tapi karena mungkin kesibukan yang tidak bisa dihindari oleh kita masing-masing yang punya tanggung jawab, baru hari ini bisa terlaksana di Senin 1 Desember 2025 kita dapat melaksanakan kegiatan serah terima jabatan. Kalau saya pasuh Pak dengan aturan, pasca beliau dilantik saya mundur secara SOP. Jadi kemarin teman-teman, Pak, kenapa tidak pernah ke desa lagi? Saya pasuh Pak dengan aturan. Kalau sudah dilantik, berarti ditetapkan pasca SK ini muncul. Jadi, Amin ya Allah, ya Ma'bud, ya Mujib as-sajidin, wa ya khairal mas'ulin. Allah maghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى 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 الله